Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Karalai dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen part 7 khusus kelas 11 SMA dan SMK. Sebelum lebih jauh kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami semua untuk kami dapat mengerti firman-Mu dari video pembelajaran ini. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita kali ini tentang keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Bahan Alkitab terdapat di dalam Yesaya 57 ayat 2 dan Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Indikator 1. Siswa menghayati keadilan dan perdamaian di dalam keluarga. 2. Siswa dapat memahami budaya perdamaian. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi peran keluarga dalam keadilan dan perdamaian. 4. Siswa dapat menemukan masalah sosial yang terjadi pada anak dan remaja serta menjelaskan cara pemecahannya dalam perspektif keadilan dan perdamaian. Tahukah kamu bahwa keadilan dan perdamaian sangat dibutuhkan bagi banyak bangsa di dunia? Berkaitan dengan hal itu, UNESCO telah mewajibkan pada banyak negara anggota PBB untuk melakukan pendidikan perdamaian bagi lembaga pendidikan termasuk keluarga. Dalam realitas saat ini banyak dijumpai fenomena ketidakadilan yang menyebabkan tidak adanya perdamaian di berbagai aras dan institusi atau lembaga. Tiap hari kita mendengar dan melihat adanya konflik antar individu, dalam keluarga, kelompok, bahkan dalam tingkat bangsa dan negara. Akibatnya, timbul adanya rasa kebencian, konflik, dan banyak pertumpahan darah terjadi. Oleh karena itu kita harus mengembangkan budaya damai mulai dari relasi antar individu dan keluarga, bahkan untuk komunitas kita. Kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Pada umumnya keadilan berkaitan erat dengan perdamaian. Keadilan ternyata memiliki beberapa arti, yakni adil, tulus, benar, tidak salah. Secara hakiki, adil pada diri sendiri adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai kewajiban yang telah menjadi haknya dalam hubungannya dengan hidup. Itu berarti adil adalah sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Keadilan yang dihubungkan dengan keluarga memiliki potensi yang sangat besar. Karena di dalam keluarga, seseorang menjadi apa yang telah diajarkan dalam keluarganya. Jika seseorang diajarkan dengan keadilan dalam keluarga, maka orang tersebut akan membawa pribadi adil keluar masyarakat. Sikap atau tindakan yang dianggap adil adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan Allah. Dalam hal ini, keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip, yakni kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan persaudaraan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, keadilan juga memerlukan kasih. Sedangkan perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasi-implikasinya melalui berbagai pandangan. Banyak orang dan mungkin juga diri kita sendiri
memahami perdamaian secara sederhana sebagai situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Yang pertama, pemahaman damai yang negatif. Ini kita menilai apakah sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak. Dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Contohnya, dalam keluarga tidak ada konflik, pertengkaran, saling curiga, saling menuduh, kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan pemahaman damai yang positif dapat menilainya melalui situasi atau keadaan, tidak sekedar hanya melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Dalam pemahaman semacam ini yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga tersebut sudah dengan sengaja berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik individual maupun dalam struktural keluarga. Juga apakah orang-orang tersebut sudah dengan sengaja menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan perdamaian dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga. Misalnya antara bapak serta ibu, dan antara orang tua dan anak-anak di dalam satu rumah. Meneladani Tuhan Yesus, orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia. Memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Tentu seharusnya demikian kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita harus berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. Salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Pada ayat tersebut kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi sedang menjadi jembatan pendamai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya apa yang diperlihatkan Tuhan Yesus dalam kisah di atas merupakan sebuah teladan yang harus dilakukan dalam kehidupan orang Kristen, terutama kaum remaja yang sering sensitif, mudah tersinggung, dan mudah terlibat konflik. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa sebagai orang Kristen harus menjadi pembawa damai bagi dunia. Tahukah kamu bahwa lingkungan membutuhkan damai? Sudahkah kita menjadi pembawa damai bagi lingkungan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama? Perdamaian dalam keluarga. Pemandamai yang positif kita bisa menilainya lewat situasi atau keadaan. Tidak sekedar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Dalam pemahaman semacam ini, yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga sudah berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik individual maupun dalam struktural keluarga. Dengan demikian juga sebaliknya, apakah orang-orang tersebut sudah menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan, perdamaian, dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga,
antara bapak dan ibu, serta antara orang tua dan anak-anak dalam satu rumah. Masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Tangdilingtin mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan atau pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik dirinya sendiri untuk dapat mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Kaum muda sering terjalin dalam lingkungan sosial tanpa mereka sadari, yang sering menguasai dan memanipulasi hidup mereka. Akibatnya terjadilah sikap apatis, frustrasi, dan tidak aman. Terlebih saat remaja berada dalam masa transisi menuju kepada kedewasaan hidup. Permasalahan dalam diri kaum muda sendiri umumnya berpangkal pada penampilan psikis dan fisik mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan seperti ketidaktahuan seksualitas serta upaya aktualisasi diri yang kurang mampu mendapat tanggapan dan pengakuan merupakan konflik sekitar kebebasan mereka. Ada banyak hal dapat menjadi penyebab bagi terhambatnya perkembangan seorang remaja. Di antaranya kurang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, perasaan tidak berpunya atau minder, pengaruh pernikahan dini, dan kurangnya kesadaran serta upaya untuk mengubah tradisi. Banyak pula yang mengalami masalah lingkungan, misalnya kesulitan sekitar perumahan, lingkungan belajar, dan pergaulan bagi mereka yang datang dari desa ke kota besar. Semuanya itu mengakibatkan kaum muda menjadi gelisah, bingung, tidak pasti, dan masa depan suram, menurut Sugio dalam bukunya tahun 2001. Peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja bahkan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat, baik jasmani dan rohani, dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, rapuh, penuh dengan ketidakadilan, dan jauh dari hidup yang damai, maka dipastikan bahwa gereja maupun negara itu akan lemah, rapuh, dan kacau, menurut Grisetia tahun 1999. Di akhir video pembelajaran ini ada tugas siswa yang harus kalian kerjakan. Kenalilah diri kamu dengan mengidentifikasi sejauh mana kamu sudah menjadi alat keadilan dan perdamaian Allah untuk keluarga dan lingkungan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kali ini. Biarlah firman ini dapat menolong kami
untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di tengah keluarga kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.